Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam podcast Parlemen. Sekarang kita sudah memasuki musim penghujan, di mana musim penghujan kerap kali dianggap sebagai petaka karena mulai banyak bencana. Tapi di sisi lain, air hujan ternyata dapat bermanfaat jika diolah dengan baik dan ternyata dapat dimanfaatkan juga oleh rumah tangga khususnya masyarakat Jawa Tengah. Lantas seperti apa pengelolaan air hujan yang baik? Untuk itu di kesempatan pagi hari ini dalam podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber istimewa yang telah hadir bersama kami pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kami akan menyapa Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Hajah Nur Saadah SPDI MH. Bu Ida, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu dan semangat ya. Semangat Walaupun pagi. musim penghujan tiba, tapi harus tetap sehat dan juga menyapa konstituen ya Ibu ya, Iya. dengan kesehatan yang luar biasa. Baik, kemudian di samping saya akan menyapa Bapak Andi Stianto, Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai, Dinas Pusdataru Jawa Tengah. Pak Andi, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Sehat. Salam sehat. Musim penghujan tiba, apakah sungai-sungai kali-kali di Jawa Tengah aman Pak? Insya Allah Insya Allah aman ya. kita siap semua. Siap semuanya. Baik, kemudian kami juga akan menyapa Kepala BBWS Pemali Juwana Jawa Tengah, Bapak Sudarto. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini kita akan membicarakan terkait dengan mengelola air hujan menjadi sumber daya yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat Jawa Tengah. Jika berbicara tentang air hujan Ibu Ida, Iya. seringkali dianggap petaka Betul. seperti itu ya, karena kalau hujan tiba ya pasti banjir. Nah, tapi di sisi lain ternyata bisa dimanfaatkan juga. Pemanfaatan yang tepat ini seperti apa Bu Ida? Iya, air hujan itu kan anugerah dari Allah. Ya, banyak orang mengatakan bahwa hujan itu rahmah. Sehingga kita juga harus bisa memanfaatkan air hujan itu semaksimal mungkin. Di beberapa daerah, utamanya di daerah-daerah yang memang kesulitan sumber airnya, itu banyak masyarakat yang menampung air hujan, sehingga mereka memang memiliki penampungan air yang khusus ketika musim hujan tiba itu dipenuhi dengan air hujan dan kemudian itu dipergunakan sebagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan airnya sehari-hari, baik itu untuk air bersih ya. Untuk kebutuhan mencuci dan lain-lainnya lah ya, sehingga memang kita harus memanfaatkan air semaksimal mungkin. Dan di pertanian juga ya, kita kan punya banyak embung. Iya. Nah, embung itu biasanya memang diisi atau terisi air itu ketika musim hujan tiba, kemudian setelah musim hujan itu masih ya sumber airnya dipergunakan untuk kebutuhan pertanian dan lain-lain. Oke, baik. Jadi sebetulnya ini bisa sangat-sangat bermanfaat, khususnya kalau berbicara wilayah Jawa Tengah ini berbeda-beda ya Ibu ya. Iya, betul. Daerahnya ada yang di musim kemarau pasti kekurangan air. Nah, di Iya. saat-saat inilah saat yang tepat untuk Memaksimalkan, memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan Betul, hidup baik. Nah, manusia. kita ke Pak Andis. Pak Andis, apakah masyarakat Jawa Tengah sudah semaksimal mungkin memanfaatkan air hujan seperti tadi yang Bu Ida sampaikan? Ya, baik Bu Devi, terkait dengan masyarakat, kami sebagai dinas instansi yang dalam hal ini pengelolaan sumber daya air, kami sudah berupaya dengan mengajak masyarakat, mengajak komunitas peduli sungai untuk ikut melestarikan sumber air. Jadi kami juga ada pembinaan terkait dengan komunitas peduli sungai untuk juga melestarikan sungai, juga bisa melestarikan sumber air dan sumber mata air, termasuk juga kita ajak untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan konservasi sumber daya air. Nah, tapi kalau untuk di Jawa Tengah wilayah-wilayah yang rawan ketika kemarau dan seharusnya memang ada biopori, ada sumur-sumur resapan, itu di mana saja, Pak? Baik, untuk yang daerah-daerah resapan memang seperti kalau kita ketahui untuk daerah-daerah dataran tinggi yang memang itu sebagai recharge untuk air ya. Ketika misalnya musim-musim seperti ini itu adalah saat-saat untuk memanen air supaya disimpan dalam air tanah sehingga bisa merecharge sungai-sungai kita ataupun sumur-sumur dari warga. Oke, baik. Tapi sudahkah masyarakat melakukan hal tersebut atau masih minim nih Pak di sana? Kami dari Dinas Pusdataru setiap tahun, dari tahun 2015 itu kita selalu mengajak dengan kita memberi stimulan seperti alat untuk pembas sumur resapan dan juga kita lakukan
mengajak, kita ajari bagaimana cara membuat sumur resapan, kemudian kita bantu dengan alat supaya nanti mereka bisa menggunakan di lahan mereka, karena kan lahan mereka juga itu yang akan mengawasi sumur resapan itu. Jadi misalnya ada sampah-sampah organik bisa dimasukkan ke dalam lubang-lubangnya, pori-porinya itu. Nah nanti suatu saat ketika sampah itu sudah menjadi tanah, itu kan bisa diambil lagi, kemudian dipakai untuk humus. Nah, untuk air-airnya itu bisa mengisi nanti ketika musim hujan bisa masuk situ lagi. Kalau ada sampah organik bisa dimasukkan. Seperti itu. Baik, ternyata itu berguna juga ya. Iya. Sampah organik ya yang selama ini sampah Iya. rumah tangga mungkin ya Bapak ya, sampah-sampah Iya. dapur seperti itu. Daun-daun. Daun-daun ya itu bisa digunakan ternyata ya. Baik, kita ke Pak Sudarto. Pak Sudarto, kalau kewenangan dari BBWS Pemali Juwana Jawa Tengah ini melingkupi apa saja sih Pak? Khususnya mungkin kalau di musim hujan seperti ini ya, banyak concernnya. Baik, terima kasih Mbak Devi. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana mempunyai tugas dan kewenangan yaitu melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Jeratun Seluna, Sungai Jeragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juwana. Meliputi penyusunan program, terus pelaksanaan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan dalam rangka satu konservasi, yang kedua pendaya gunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, irigasi, rawa, tambak, danau, situ embung, dan tampungan lainnya, termasuk juga air tanah dan air baku. Dan kami juga concern juga ikut membackup dalam drainase utama, tapi drainase perkotaan. Seperti itu. Nah, seperti itu tugas dari wewenang dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Kompleks ya. Kompleks sekali. Kompleks sekali. Jadi memang kami selalu berkolaborasi juga, karena bukan hanya di kewenangan kami. Ketika memang itu terjadi bencana di dinas yang kewenangannya dari provinsi, kabupaten, kami langsung turun. Bahkan di luar itu, kami seperti kejadian bencana longsor di Cilacap, di Majenang, di Banjarnegara. Kami juga langsung, walaupun kami juga kita dihadirkan bencana, tapi ya kita hidup bertetangga harus seperti itu, membantu supaya meringankan untuk menyelesaikan atau menghadapi kondisi yang kritis ketika akibat bencana. Dan alhamdulillah kami sudah mengirimkan kemarin ada 3 alat untuk di Majenang dan 3 alat ekskavator juga di Banjarnegara. Baik, jadi ini ya, ketika ada bencana pun BBWS Pemali Juwana hadir, walaupun mungkin bukan wilayahnya ya Bapak ya, Betul. tapi tetangga seperti tadi Pak Sudarto sampaikan, jadi harus dibantu. Nah, tapi ketika musim hujan tiba, ini bagaimana dengan sungai-sungai yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang tadi wilayah BBWS Pemali Juwana? Ya, seperti kita tahu bersama bahwa sungai-sungai bukan hanya di Jawa Tengah ya, hampir di seluruh Indonesia itu banyak sudah sangat kritis. Pertama adalah karena sedimentasi. Sedimentasi ini akibat dari erosi lahan. Hutan udah gundul. Ya dulu hutan, mungkin Ibu Ida masih zamannya kecil itu, wah masih latari seombong, kan itu masih lebar, masih rimbun, air resapan banyak. Sekarang udah jadi aspal, udah jadi beton semua, seperti itu. Itu dari sedimentasi. Yang kedua, okupasi terhadap ruang sungai. Sungai itu punya ruang, itu punya sepadan kan gitu ya. Nah ini kan sekarang malah rapat gitu ya, sungainya semakin nyempit. Jadi ini sangat berbanding terbalik, di mana air limpasan tuh langsung dulu nggak meresap, semakin banyak, semakin besar, sedimentasi semakin banyak, air ininya malah disempitkan. Nah, ini ya tentu pasti akan terjadi luapan bencana banjir. Nah seperti itu. Jadi memang kondisi-kondisi sungai itu rata-rata kita sedimentasi. Wilayah sungai yang ada di Jeratun Seluna, terutama di kami itu ada 4 sistem yang kita bagi, Bu. Jadi ada sistem Semarang, Sungai Semarang Barat. Di situ ada Sungai Garang, Banjir Kanal Barat, dan sungai-sungai kecil lain-lainnya. Itu sedang kita laksanakan juga tahun ini di Sungai Garang itu sedang dilakukan normalisasi untuk sungai. Terus ada sistem Sungai Dolok Panggaron ya, yang di Kota Semarang itu yang mulai dari Banjir Kanal Timur, termasuk juga itu nanti ada
Seringin, Tenggang, yang sedang kita buat pompa untuk mengatasi banjir yang di Sayung. Sayung, Kaligawe, kan gitu ya. Nah, walaupun ini sedang ongoing progress, tapi kita lihat sendiri kemarin sudah cukup efektif, walaupun belum selesai, apalagi nanti selesai. Insya Allah sama-sama kita berdoa bersama. Nah, terus selanjutnya adalah sistem sungai Jeragung Tuntang. Nah, Jeragung Tuntang pun kita laksanakan salah satunya di daerah Tuntang, di Sungai Tuntang di Gerobokan, sedang kita tangani juga di tahun ini 2025. Terus yang keempat adalah sistem sungai di Serang, Lusi, dan Juwana. Nah ini kami juga sedang melakukan multi-use pekerjaan itu di Sungai Wulan. Itu untuk pengendalian banjir, terutama untuk normalisasi dan pembuatan tanggul-tanggul. Jadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya tadi yang disampaikan adalah hujan yang pertama, kita hanya bisa mengendalikan banjir, tapi sebaiknya ya tadi itu sumber, seandainya dari setiap kita rumah itu punya tampungan. Bayangin kalau 2 meter kubik setiap rumah itu, tergantung rumah besarnya. Rumah kecil ya 2 meter kubik, kali 1 juta udah 2 juta meter kubik. Tampungannya hampir sama dengan embung dengan danau. Embung aja tidak sampai sebesar itu kan gitu. Nah itu jadi pertama itu mengurangi risiko banjir ketika musim hujan. Jadi nabung, pas banjir itu nabung. Jadi tidak membebani sungai. Tidak membebani sungai. Terus nanti pas musim kemarau itu tabungan kita tidak pakai. Itu tadi untuk recharge air tanahnya naik dan gitu. Jadi ya kalau makanya itu sebenarnya kalau kita itu kalau ada hujan kan doanya ya Allah kita berikan hujan yang bermanfaat. Allahumma syaiban nafi'an, seperti itu. Sebenarnya hujan itu berkah, kan? Itu rezeki. Jadi sebaiknya jangan ditakuti, tapi ya itu tadi di manajemen seperti disampaikan oleh Bu Ida dan Pak Andis tadi. Oke, jadi hujan jangan ditakuti ya. Jangan ditakuti, malah itu berkah. Itu rezeki hujan itu. Iya, kehujanan rezeki juga ya Pak ya. Bahkan kalau Lebaran Cina itu kalau nggak hujan nangis malah ya. Betul. Jadi rezeki itu berkah, terutama berkah juga untuk wilayah-wilayah yang biasanya kering, tandus seperti itu ya Bu Ida ya. Tapi untuk cara-caranya apakah masyarakat di konstituen Bu Ida khususnya sudah paham sih Bu terkait dengan menampung air hujan, membuat sumur-sumur resapan, biopori? Ya, di setiap kali saya berkegiatan bertemu dengan konstituen itu memang kami selalu menyampaikan hal-hal semacam itu. Jadi kemanfaatan air hujan itu jangan sampai justru menjadi bencana, sehingga ketika menjelang musim hujan tiba itu harusnya kita bersiap-siap gitu loh. Di selokan-selokan kita harus bersihkan, kemudian untuk di halaman rumah itu jangan istilahnya diplester ya. Nah, itu tapi setidaknya itu banyak ruang-ruang yang agar ketika hujan tiba itu bisa masuk ke dalam tanah. Setidaknya ya di paving lah gitu. Jangan terus di keramik semua kayak gitu di luar, itu tidak seperti itu. Dan saya kira itu sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat ya, bahwa untuk mengelola air hujan secara baik itu memang perlu kita memberikan edukasi kepada mereka, sehingga kebersamaan tadi Pak Darto bilang itu kan karena tetangga, kalau kita enggak ya, jadi harus kita berkolaborasi. Ya, mana yang menjadi kewenangan daerah, provinsi dan BBWS itu secara bersama-sama berkolaborasi dari kewenangan masing-masing itu kita lakukan secara terkoordinasi, sehingga tidak ada lagi karena hujan kemudian langsung banjir kayak gitu. Nah ini mungkin saat-saat ini masih banyak terjadi seperti itu, oleh karena ini mumpung masih ada waktu ya, hujannya masih ya lumayan belum curah hujannya ya sudah tinggi akan, tapi kan belum puncaknya, pada titik puncaknya. Ini mari ya saya mengajak ya kepada seluruh masyarakat agar persiapan menghadapi puncak tertinggi dari musim hujan ini nanti kita hadapi dengan penuh kesiapan sehingga tidak terjadi banjir di mana-mana. Oke, jadi ini belum terlambat ya Ibu ya? Belum. Kalau sekarang bisa mengelola air dengan baik, mungkin di rumahnya ini harus dibikin ukurannya berapa sih Bu? Kalau yang kecil-kecil gitu? Kalau di saya itu ya ada 3 kali 3 lebih ya. Saya nggak melihat secara langsung, tapi saya punya tampungan air itu. Oh, ada tampungan air. Ada tampungan air. Iya, oke. Dan itu biasanya
bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau tiba, Bu? Iya, betul. Oke, Nggih. baik. Jadi itu ya. Jadi tidak perlu lahan yang terlalu besar ternyata ya, Pak Andi juga ya. Iya. Lahannya cukup kalau tadi Bu Ida sampaikan kurang lebih 3x3. Apakah memang seukuran tersebut atau seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kalau dari segi dimensi itu kita sesuaikan aja dengan kemampuan dari masing-masing rumah tangga. Artinya kan space tiap rumah tangga kan beda-beda. Tapi yang jelas untuk itu sebenarnya bisa didekati dengan suatu persamaan. Artinya ketika ada suatu perubahan tutupan lahan dari lahan menjadi lahan yang tertutup pelestarian tadi, kan sebenarnya bisa didekati dengan misalnya curah hujannya berapa yang bulanan atau tahunan di daerah tersebut, kemudian tutupan yang berubah jadi berapa meter persegi. Kan bisa menggunakan pendekatan-pendekatan hujan dikalikan dengan luasnya yang tadi berubah, kemudian nanti ketemu koefisien limpasan. Jadi bagaimana supaya limpasan yang terjadi setelah ada perubahan itu tidak membebani saluran drainase yang Iya, ada. betul. Karena dengan adanya perubahan tutupan itu pasti akan menyumbang tambahan runoff limpasan ke saluran Sungai. drainase. Iya, Sungai, drainase. makanya ke sungai. Jadi bagaimana kalau sekarang pengembang-pengembang yang sudah paham itu pasti sudah bisa menghitung konversi antara perubahan tutupan lahan menjadi tadi bangunan-bangunan permanen itu. Makanya untuk istilahnya kebijakan delta. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pemirsa terkait dengan pemanfaatan air hujan ya, khususnya untuk masyarakat Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami dalam podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih bersama kami dalam podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Kita masih membahas terkait dengan pemanfaatan air hujan ya untuk masyarakat Jawa Tengah, karena ternyata ini banyak sekali dampak positif yang dihasilkan. Tapi kalau berbicara tentang tadi aturan yang berlaku seperti itu ya Pak ya, itu kan, tapi kalau sekarang jarang sekali perumahan-perumahan yang mungkin memiliki sumber air sendiri seperti itu. Ada juga perumahan-perumahan yang PDAM-nya masih sulit nih Pak. Nah, ini adakah mungkin cara-cara agar rumah-rumah warga sekarang lebih mudah? Apakah memang dengan daya tampung air hujan ini juga bisa mencukupi kebutuhan warga sebetulnya? Ya, betul. Jadi kalau istilahnya kita untuk mengutamakan dulu dari sumber air permukaan seperti itu, karena kita berhemat ya terhadap air tanah seperti itu. Kan memang untuk mericas air tanah pun itu sebetulnya juga effort dan biaya cukup besar. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita bisa memaksimalkan air permukaan dari air hujan yang turun di wilayah masing-masing. Ya, tidak melulu menggunakan air tanah karena recharge-nya perlu waktu yang lama dan biaya yang besar ternyata ya. Baik, kalau dioptimalkan dengan sungai ini bagaimana caranya Pak Sudarto? Ya, jadi menyambung dari Pak Andis tadi bahwa sebenarnya kita hindari pengambilan air tanah, apalagi pengambilan air tanah dalam. Seperti kita ketahui bersama bahwa pantai utara Jawa ini ada terjadi penurunan tanah atau namanya land subsidence. Itu bahkan di Semarang ini antara 10 sampai 15 cm per tahun. Bayangin kalau 20 tahun 3 meter sudah hilang. Jadi itu sebenarnya kita hindari untuk pengambilan tanah dalam arti tapi kita tidak bisa juga langsung melarang saja, tapi kita harus menyediakan dengan air permukaan. Nah, ini bagaimana supaya potensi-potensi sungai ini kita manfaatkan untuk menyuplai air di kebutuhan air di wilayah tersebut. Kalau di sungai-sungai di Jawa Tengah ini umumnya kita manfaatkan. Salah satunya kita buat bendungan yang tadi disebutkan Jati Barang. Yang sedang ongoing sekarang ada bendungan Jeragung yang di Kabupaten Semarang, ada juga bendungan Cabian yang ada di Blora dan embung-embung lain-lainnya. Jadi memang manfaatnya itu adalah menampung air, menyimpan air hujan ketika musim hujan dan mengendalikan banjir otomatis karena air tertampung yang di hulu. Yang kedua, ya ketika musim kemarau bisa digunakan sehingga irigasi di yang punya bendungan yang dulunya irigasinya tanamnya mungkin hanya 1 kali atau 2 kali, ini bisa 3 kali bahkan bisa 4 kali seperti itu. Jadi bukan hanya itu saja, sungai itu berkah. Bayangin kalau kita kan digambarkan surga itu ada mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah itu makanya sungai ini harus dipelihara. Bahkan di tempat-tempat lain mungkin di India sana disucikan dan seperti itu. Jadi sungai itu sebenarnya suci karena itu sungai itu adalah salah satu komponen yang ada di surga.
Sehingga sepertinya Indonesia ini adalah surganya karena banyak sungai. Apalagi termasuk Jawa Tengah ini kan gitu. Makanya sungai itu harus kita jaga, kita pelihara, dan itu satu-satunya sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk mendukung keberlangsungan hidup kita. Jawa Tengah ini menjadi produk pangan, ketahanan pangan nasional salah satunya ada swasembada pangan. Kita lihat mulai daerah Bendungan Logung yang bisa 3 kali panen, tadinya hanya 1 kali panen, itu kan luar biasa. Sehingga memang bukan hanya untuk Jawa Tengah saja surplus, tapi untuk menyumbang di nasional. Seperti itu. Karena sudah surplus. Sudah surplus. Jadi memang itu penting sungai. Itu kalau dipelihara, yaitu manfaat berkahnya luar biasa. Bukan hanya untuk ketahanan pangan, tapi juga untuk ketahanan energi. Energi kan ada untuk PLTA, iya PLTA, PLTS, juga untuk air baku tadi disampaikan, untuk pariwisata dan lain-lain. Itu mengenai ekonomi masyarakat di situ. Pertama, mereka menganggap sungai itu adalah tempat buangan. Ya. Padahal sungai itu seandainya itu kan sungai itu sebenarnya sungai suci, salah satu komponen yang ada di surga. Seharusnya kita sucikan. Yang kedua, rumah itu sering membelakangi sungai. Ini makanya harus diperhatikan. Harusnya waterfront city, artinya air itu ada di depan. Kalau di depan itu pasti tempatnya baik-baik loh Bu. Kalau di belakang ya tempatnya buang kan gitu, sama badan kita gitu. Jadi kalau di depan nanti berindah, ini mulai ditata sedemikian rupa. Beberapa yang sudah dilaksanakan di BPWS Malijono adalah banjir kanal timur ya, atau kalau sini namanya kanal banjir timur KBT, kanal banjir barat dan lain-lain seperti itu. Dan kami juga mensosialisasikan sempadan sungai. Ya memang ini agak sulit kita menertibkannya karena memang dulu kehidupan itu memang ada di sungai. Tapi kan sekarang sudah beda. Dulu mungkin orangnya sedikit, tapi sekarang begitu udah jadi kota, sungai ini akhirnya ruang sungai diambil. Ya kita mengharapkan ada sempadan sungai, nanti sempadan sungai itu dikembalikan sedemikian rupa dengan nature visualization, artinya kita memanfaatkan berbasis alam, sehingga kembalikan ke situ alaminya, sehingga itu menjadi tempat wisata sungai itu. Dan kalau nanti disosialisasikan kolaborasi lah antara Pemda, pemerintah pusat untuk menegakkan, terutama menegakkan mungkin masukan ke Perda kaitannya dengan membuang sampah sembarangan, membuang apa di sungai. Dan kedepannya mungkin perlu ada ipal-ipal, baik itu di rumah tangga, ipal komunal, sehingga air yang masuk ke sungai itu nanti akan menjadi bersih, bukan limbah. Bisa dulu masih kita masih kecil-kecil kan ya, ciblon, ciblon itu apa ya? Berenang, mandi di sungai, iya kan gitu luar biasa. Nah sekarang kan kita lihat seperti itu gimana kita mau mandi. Nah itu masih bisa, kita belum ada kata terlambat untuk melaksanakan itu. Contoh juga sekarang kan kita ada kolam Terboyo. Ya itu ada timbang. Seandainya itu nanti sungai dari Seringin Tenggang yang masuk ke Terboyo itu dari kota ini nanti bisa ditreatment air yang melalui limbah masuk itu jadi bersih. Wah itu menjadi danau yang luar biasa tingginya. Dan airnya itu bisa direcycle, bisa digunakan untuk industri di situ sehingga kita bisa menyetop untuk pengambilan air tanah dalam. Dan air tanah dalam ini sangat efektif untuk mereduksi penurunan tanah. Ini sudah sukses itu di Tokyo. Di Tokyo itu dalam waktu 20 tahun beliau sampai menurunkan yang tadinya 20 cm sampai tinggal 0, sekian cm per tahun. Yaitu menerapkan menyetop untuk pengambilan air tanah dalam. Nah, ini menurut saya menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang harus kita sama-sama, artinya pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga masyarakat stakeholder juga termasuk, juga ada di situ, ada private dan lain-lain. Begitu perusahaan akan partisipasi di situ. Itu saja mungkin yang perlu. Baik, jadi ini luar biasa, sungai itu berkah ya. Jadi kalau sudah diberikan keberkahan sama Tuhan, kalau di India disucikan seperti tadi Pak Sudarto sampaikan, di surga juga ada sungainya, jangan membuang sampah ke sungai. Jangan semua-semuanya dibuang ke sungai seperti itu ya Bapak ya. Kalau dibikin kayak dulu lagi, memungkinkan nggak sih Pak? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Tinggal kita budayakan seperti itu. Budayakan untuk kita bersih. Di negara-negara yang justru seperti di Jepang, di Eropa, mereka suka itu sangat luar biasa. Sehingga
Bahkan di kota kalau ke Korea itu kan airnya itu bening sekali kan sekali. gitu, luar biasa. Nah ini bisa, kenapa? Pasti bisa, asal kita memang punya kemauan bersama. Nanti dibuatkan skenario sedemikian rupa, mungkin perlu tegakkan aturan-aturan untuk kaitannya dengan pembuangan sampah, limbah dan lain-lain. Ya, masyarakat gitu. Oke, baik. Kita ke Bu Ida. Bu Ida, Ibu kan dapil wilayah timur ya, Ibu ya, di mana ini juga penurunan muka tanahnya sangat signifikan ya, betul. Dirasakan setiap tahunnya. Nah, ini apakah juga Ibu setiap tahun mungkin selama periode menjadi anggota dewan ya sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas OPD terkait untuk bisa selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tidak terus-terusan menggunakan air tanah dan menggunakan air muka tanah? Iya, saya kira posisinya yang paling tepat itu periode ini, Mbak. Ya, karena memang sejak 10 tahun saya pertama kali jadi anggota DPR di provinsi itu tahun 2014, di situ saya sudah menyuarakan ya, karena 2016 itu kemudian saya datang atau diundang datang ke Sri Wulan yang dimana di situ sudah terkena banjir rob ya, dan di situ turunan muka tanahnya itu malah sampai 20 cm per tahun. Okay. Saya menyampaikan ke forum-forum rapat itu agar penghentian sementara untuk pengambilan air tanah. Di sana ada banyak pabrik ya, perusahaan-perusahaan di sekitar Sayung itu yang ternyata juga mengambil air tanah untuk kebutuhan pabriknya. Nah, ketika saya menyampaikan itu, kemudian ada tantangan. Nah, gimana nih kalau di stop pengambilan air tanahnya? Apakah PDAM bisa memenuhi kebutuhan air dari perusahaan-perusahaan tersebut? Ternyata belum bisa. Di Kabupaten Demak sendiri juga belum. Kemudian apalagi ketika mau ngambil dari Kota Semarang ya, itu tampaknya belum memungkinkan, sehingga akhirnya ya ketika kita berkoordinasi ya Pak Andis ya, itu ya harapannya paling tidak diberikan izin kembali atau tidak membuka izin baru untuk pengambilan air tanah. Nah, untuk sosialisasi kepada masyarakat juga sama sebenarnya. Kalau masyarakat ini nekat mengambil air tanah ya, akhirnya justru malah akibatnya itu terjadi pada mereka sendiri. Sehingga kita ketahui hari ini air laut sudah ke jalan raya. Setiap hari saya melewati seperti itu ya. Itu yang kelihatan di jalan raya, tapi sebenarnya di daerah-daerah yang pinggiran pantai itu sangat-sangat kasihan, Mbak, memprihatinkan. Kemarin saya juga datang ke Desa Timbul Seloko ya, bersama-sama dengan Komisi D, itu juga melihat secara langsung jadi tanah yang sudah tenggelam itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Iya. Yang tadinya luasannya itu sawah, kemudian juga kebun dari yang dimiliki oleh masyarakat, sekarang sudah berupa air semua, dan itu sudah menyatu dengan laut. Nah, ini kan menjadi contoh ya, agar daerah-daerah lain tidak terjadi seperti itu, sehingga dalam pengambilan air tanah ini itu benar-benar harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang benar-benar diketati begitu, tidak asal bisa mengambil air tanah. Iya, dan alhamdulillah untuk periode ini saya di Ketua Komisi, kemudian kemarin baru saja menyelesaikan raperda tentang pengelolaan sumber daya air. Kita juga sama-sama dengan Pak Andis dan Pusdataru untuk membahas ini ya, sehingga di dalam raperda ini tentu ada perencanaan pengelolaan sumber daya air, kemudian konservasi sumber daya air, juga pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air seperti yang disampaikan oleh Pak Darto tadi ya, juga pengelolaan air tanah dan sistem informasi ke sumber daya airan, serta kita juga memberikan peluang yang istilahnya lebih kepada peran masyarakat ya terhadap pengelolaan sumber daya air ini. Sehingga bersama-sama antara kami yang ada di pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, juga masyarakat ini diharapkan bersama-sama secara serius ya, untuk melakukan pengelolaan sumber daya air dengan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Bahkan sudah ada raperdanya juga. Sudah, ini masih proses fasilitasi di Mendagri. Insya Allah
dalam waktu dekat nanti akan kita sahkan di paripurna. Oke, baik. Karena memang ini kewenangan dari Komisi D ya Ibu ya, terkait dengan infrastruktur khususnya yang ada di wilayah mana tadi Bu? Sayung dan Sayung sekitarnya. ya, Sayung Tapi dan untuk sekitarnya. Raperda ini kan Di untuk Jawa seluruh Tengah Jawa ya. Tengah. Nah kita karena memang yang lagi viral ini kan di Sayung ya Mbak, semacam stigma masyarakat ini sudah melihat bahwa Demak itu Sayung itu banjir Ya. gitu. Nah ini agar nanti ke depan ya saya berharap dari BPWS, dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota ini berkolaborasi dalam istilahnya merawat sungai-sungai yang banyak yang membutuhkan normalisasi, yang kewenangannya BPWS ya ini mohon nanti bisa maksimalkan, yang provinsi juga kita sudah kawal dan kabupaten kota juga sama, agar masyarakat kita ini bagaimanapun yang di wilayah ROP itu kan juga masyarakat Jawa Tengah Mbak. Betul. Sehingga entah itu kewenangan siapa mereka nggak mau tahu, yang penting maunya mereka aman dan nyaman tinggal di daerahnya gitu, sehingga ROP itu bisa tertanggulangi. Tanggal-tanggal tengah bulan gitu, bulan purnama itu mesti ROP tinggi. Memang itu kan sudah ini ya bawaan alam kan. Dan kita tidak bisa melawan alam. Kita ya bisanya mengantisipasinya dengan upaya-upaya agar nanti masyarakat yang ada di lingkungan ROP itu sudah bisa menyesuaikan diri gitu. Oke, baik, menyesuaikan diri tapi bukan kena ROP terus ya Ibu ya, harapannya seperti itu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pemirsa, tetaplah bersama kami di podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjutkan obrolan kita di podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah pemirsa terkait dengan pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah. Kemudian untuk wilayah-wilayah di Jawa Tengah khususnya pembangunan embung baru, adakah Bapak nantinya? Ya, seperti saya sampaikan tadi, sedang ongoing, sedang pelaksanaan proses sekarang ini adalah di Bendungan Jeragung yang ada di Kabupaten Semarang. Oke, Kabupaten Ya, Semarang. itu ada Sungai Jeragung yang kita bendung di situ. Itu jadi memang lengkap di bendungan itu. Itu sebagai konservasi, pendaya gunaan air, karena air nanti akan digunakan untuk air baku, untuk listrik, untuk irigasi, ketahanan pangan dan lain-lain. Terus untuk pengendalian daya rusak air, mengurangi sangat signifikan untuk mengurangi risiko banjir, dampak banjir. Bahkan kalau di Jeragung itu sampai 3.800 hektar itu bisa teramankan karena air yang harusnya langsung menjadi itu tertampung di bendungan itu. Dan terus kami ada bendungan Cabean yang ada di Blora. Salah satunya daerah kering juga di sana, sehingga kita manfaatkan supaya itu juga salah satunya tadi sama untuk mengurangi risiko banjir dan mengatasi nanti kira-kira saat musim kemarau tiba. Jadi itu yang kami beberapa lakukan. Selain kami juga membangun seperti long storage di Rembang, sekarang sedang kita laksanakan di Kalipang itu. Kan susah air di sana, ya, curah hujannya juga cukup minim di sana, di daerah yang mendekati pesisir gitu. Nah itu kita sedang bangun sekarang, itu ada kolam tampungan lah, bisa dikatakan bendung tapi long storage namanya. Jadi panjang, long storage memanjang, nanti itu dibuat penuh sekian rupa yang mendekati pantai, sehingga memang itu salinitasnya kan masih tinggi. Tapi nanti dengan dibuatnya bendung seperti itu, nanti akan terlimbas oleh air hujan, airnya sisanya air yang tawar, terpisah antara air yang laut, air asin dengan air tawar, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk air baku di sekitar situ. Nah itu banyak hal yang seperti yang kita sampaikan. Dulu juga kita pernah menerapkan APSAH, ya, pernah itu. Jadi akuifer buatan simpanan air hujan. Nah itu. Ya, itu APSAH namanya dulu. Jadi kita seperti itu kita buat sehingga air itu dari misalnya nih kantor-kantor gitu ya, kita buatkan nanti airnya itu hujan masuk ke dalam tampungan tadi, tampungan itu diresapkan ke tanah. Jadi kita buat aquifer buatan gitu. Nah itu nanti bisa dipanen ketika kita membutuhkan untuk air seperti itu. Itulah yang beberapa kita lakukan. Jadi panennya panen air hujan ya Bapak panen ya? Air hujan. Panen air hujan. Panen air hujan. Yang diberikan Tuhan untuk masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Betul. Ya. Baik, ini untuk wilayah nanti lagi ongoing, kira-kira kapan Pak untuk tadi salah satunya Jeragung? Jeragung insya Allah tahun depan selesai. Untuk pengisian waduknya atau impounding, ini impounding itu kurang lebih
1 tahun. Jadi 2027 insya Allah itu sudah operasional. Ya. Itu tampungannya cukup besar juga, itu ada sekitar 400 juta. Ya. Jadi itu nanti untuk irigasi, di daerah irigasi Jagung, dan penambahan bukan hanya untuk meningkatkan IP daerah irigasi Jagung, tapi juga itu ada extension, penambahan luas sawah sekitar 475 hektar. Itu ada penambahan seperti itu. Terus juga untuk air baku untuk 1.000 liter per detik untuk Semarang itu 450 liter per detik, untuk Kabupaten Demak 350, untuk Gerobokan ya 250 liter per detik. Nah itu seperti itu. Selain juga untuk PLTA untuk listrik itu 1,3 megawatt, dan untuk PLTA itu 90 megawatt. Nah itu pemanfaatannya. Jadi itu memang mendukung cita dari Bapak Presiden. Energi, pangan, energi, air. Nah, pangan, energi, air ya. 2027 ya Pak ya. Berarti nanti untuk wilayah Jeragung insya Allah selesai. Bisa selesai. Bisa operasi. Selesainya kita 2026. Diisi airnya ternyata lama juga ya Bapak lama, ya. karena kan harus bendungannya besar kan, isi airnya kan lama. Baik. Tergantung curah hujan. Kalau curah hujannya makin baik, nanti hidrologisnya bisa lebih cepat. Oke, Gitu. baik. Nah itu sudah berbagai upaya dilakukan, termasuk DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terus mendorong kemandirian warga ya Bu ya. Betul, Ini selalu didorong terus Ibu ketika Ibu hadir bersama warga. Ya, jadi memang kita ini mendapatkan mandat ya dari RPJP nasional yang sudah kita tuangkan di RPJPD 2025-2045 bahwa Jawa Tengah ini menjadi penyangga pangan nasional, ya Pak ya. Yeah. Nah, di situ saya kira kesiapsiagaan kita di dalam melaksanakan bagaimana kita bisa memaksimalkan hasil produksi pertanian, perkebunan dan lain-lain ya, itu juga didukung dengan adanya infrastruktur sumber daya air ini tadi yang betul-betul memadai, sehingga kebutuhan masyarakat tentang tidak hanya air baku tapi untuk kebutuhan pertanian dan lain-lain itu juga bisa tercukupi, sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi mandat dari pusat ya gitu di dalam yang tertuang di dalam RPJP nasional tersebut. Dan ini juga kita sosialisasikan tentu kepada masyarakat ya, agar pemanfaatan air hujan itu bisa lebih maksimal, dan kita juga tidak menjadi penyumbang banjir tadi, sehingga kita mulai hari ini saya kira sosialisasi sudah dilakukan ya, agar nantinya masyarakat itu bisa membuat tampungan-tampungan air, kemudian juga membuat semacam sumur resapan. Kalau di daerah saya itu banyak yang masih menggunakan air permukaan itu berupa sumur, Mbak. Sumur tradisional begitu. Yang kedalamannya mungkin sekitar antara 3 sampai 6 meter gitu. Itu menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari juga. Ya, walaupun mungkin untuk kebutuhan minum itu masih banyak yang menggunakan air galon karena memang eranya sekarang kan begitu ya. Tapi masih juga banyak yang menggunakan air sumur tadi. Ini saya kira baik sekali. Di samping mereka menggunakan PDAM, tapi masih banyak yang menggunakan air sumur tersebut. Ini baik. saya kira. Kemudian kalau di wilayah Demak itu kan ada banyak kebiasaan masyarakat yang biasa mereka mencuci di sekitaran kali itu ya Bu ya, di sekitaran sungai. Tapi sudah berkurang banyak sekali loh Mbak itu. Ya, dulu tidak hanya mencuci Mbak, bahkan itu WC terpanjang sedunia itu juga terkenal dulu itu. Ketika kita mulai dari Kudus sampai Semarang, wah itu banyak. Sekarang sudah masyarakat sudah sadar ya. Kemudian jamban-jamban sudah berada di di dekat rumahnya gitu, atau mungkin ada di dalam toilet di dalam rumahnya, mengurangi. Dan itu saya kira nanti lambat laun akan kita upayakan sungai benar-benar menjadi sebuah sumber air yang indah ya Pak ya, bersih. Saya pernah itu ke Eropa itu, waktu anak saya di sana kan saya pernah ke sana, itu juga melihat sungai di sana itu nggak ada yang nggak bersih Mbak. Ya, paling itu dedaunan yang jatuh di pinggiran sungai, dan di sana yang namanya
beranti, bebek, mentok itu ya, itu liar dan tidak ada yang memburu, tidak ada yang mengambil, menangkap, itu enggak ada. Tidak ada yang Burung-burung, tiba-tiba bikin rica-rica betul. ya. Burung-burung itu luar biasa indahnya ya menyapa kita gitu. Ketika kita bawa roti itu langsung disambar kayak gitu. Itu sangat indah sekali ya, kolaborasi atau interaksi antara manusia dengan alam dan juga flora faunanya itu indah sekali seperti di surga lah pokoknya itu. Nah, kita memimpikan Indonesia bisa seperti itu ya Pak Darto ya. Nah, mari kita bersama-sama ya lestarikan lingkungan karena alam ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi kita harus bisa menjaganya dan bisa memberikan kepada anak cucu kita seperti halnya kita mendapatkan keindahan dari orang tua dan sesepuh pendahulu kita. Jadi kalau dulu indah, harapannya anak cucu kita juga bisa merasakan Iya, keindahan itu betul. kembali ya Bu ya. Betul. Jangan yang didapatkan adalah Kerusakan. sungai yang keruh seperti itu ya. Kemudian juga alirannya yang sendat-sendat ya. Kemudian juga banjirnya juga dapat, ropnya juga dapat. Harapannya sih seperti itu. Baik. Dari Pak Andis, apa nih Pak yang ingin disampaikan untuk masyarakat Jawa Tengah untuk terus mengedukasi mereka agar bisa memanfaatkan air hujan dengan baik di rumah-rumah mereka? Ya, baik. Seperti yang kami sampaikan tadi, silakan masyarakat benar-benar memanfaatkan dari tampungan atau air hujan itu dengan membuat tampungan-tampungan. Mulai juga monggo silahkan untuk yang punya lahan untuk gemar menanam. Itu kan upaya-upaya vegetasi alami untuk menahan air supaya tidak air hujan supaya tidak terbuang langsung ke sungai. Kemudian juga tadi untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu, memilah sampah dari rumah seperti itu. Kemudian juga yang tadi disampaikan Pak Kepala BBWS punya, karena BBWS punya bendungan, punya waduk. Kalau kami punya embung, jadi kami untuk tahun ini juga ada membangun embung-embung. Mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun ini bisa berfungsi dan menampung. Monggo silahkan digunakan itu semaksimal mungkin, karena itu juga berupa tampungan yang memang kami sediakan untuk bisa digunakan untuk masyarakat, baik itu untuk air baku, mungkin untuk cuci, untuk kemudian juga untuk tanaman hortikultura juga, mungkin juga untuk tampungan-tampungan seperti sawah ketika mendekati musim tanam kedua yang terakhir ya, ketika hujan sudah mulai berkurang, itu kita juga ada yang memanfaatkan embung untuk menambah tampungan-tampungan untuk memenuhi kebutuhan itu. Intinya masyarakat bisa semaksimal mungkin, kalau tadi yang perumahan karena mau mendirikan rumah silahkan buat tampungan, sumur resapan ataupun tampungan yang intinya tadi untuk tidak menambah jumlah limpasan ke permukaan, dan tampungan apapun itu bisa digunakan. Air itu bisa digunakan untuk apapun seperti itu. Baik, sesederhana mungkin bisa digunakan ya Bapak Bisa. ya untuk tampungan air hujan. Baik, terima kasih Pak Andis. Dari Pak Darto, apa yang ingin dipesankan untuk masyarakat Jawa Tengah, khususnya sungai-sungai yang ada di Jawa Tengah nih Pak, yang mungkin rumahnya dekat dengan sungai? Ya, marilah kita sama-sama merawat sungai, memelihara sungai, kita kasih sayangi sungai, supaya sungai juga mengasihi sayangi kepada kita. Sungai itu ada sesuatu yang indah. Kalau kita buat pemandangan itu pasti harus ada sungainya, ada gunungnya. Sungainya warna biru ya Pak, bukan Nggih. coklat ya? Nah, itu. Jadi pasti sungai itu akan membawa berkah buat kita. Iya. Kita buat seperti itu. Yang kedua, dengan kita memelihara sungai, memelihara drainase tadi dan lain-lain, baik itu tampungan sungai dan yang ada, baik itu embung, ada situ dan lain-lain kita pelihara, itu sama saja kita juga sedang mendukung cita-cita Bapak Presiden Prabowo, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah itu bendungan itu sudah terangkum di sana semua. Oke, Terima kasih. semuanya sudah terangkum ya, ekonomi hijau, Bahkan ekonomi sekarang biru. ditunjang lagi dengan impres irigasi, luar biasa kan itu. Jadi ini memang ketahanan pangan sekarang sedang prioritas supaya kita intinya adalah untuk memelihara sungai, tampungan-tampungan dan lain, dan memanfaatkan air hujan seefisien mungkin. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Sudarto. Dari Bu Ida, apa yang dipesankan untuk masyarakat khususnya di konstituen Ibu nih Bu? Iya, jadi saya berpesan ya agar masyarakat ya seluruh Jawa Tengah ini, tidak hanya konstituen saya saja, karena saya mewakili seluruh Jawa Tengah juga ya, mengajak semuanya
kita mencintai air, ya, memanfaatkan air dan menggunakan air itu secukupnya, ya, tidak boros gitu, sehingga di dalam pemanfaatan air ini bisa membawa barokah dan kemaslahatan untuk kita. Baik, terima kasih Bu Ida, terima kasih Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Bu Hajah Nur Saadah SPD IMH. Terima kasih Ibu Sama-sama. untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih juga Bapak Andis Tianto, Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai Dinas Pusdatan Jawa Tengah. Terima kasih Pak Andis, dan tentunya terima kasih juga Bapak Sudarto, Kepala BBWS Pemali Juwana Jawa Tengah. Sebagai warga Jawa Tengah, marilah kita jaga bersama apa yang sudah Tuhan berikan. Salah satunya adalah dengan sungai, dan marilah kita manfaatkan air hujan dengan baik. Salah satunya adalah dengan membuat resapan-resapan yang ada di rumah kita, atau mungkin membuat tampungan-tampungan air hujan yang ada di rumah kita. Pemanfaatan air muka tanah lebih baik dibandingkan air bawah tanah yang saat ini sudah rentan sekali jika digunakan terus-menerus. Marilah kita jaga bumi kita untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita. Dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Parlemen berikutnya.